Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, ketemu lagi bersama Kak Mahes di video pembelajaran IPA ya. Nah, khusus hari ini kelas 9 kita akan belajar materi baru nih. Setelah sebelumnya kita belajar tentang sistem ekskresi, nah sekarang kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, sebelum itu ya, teman-teman harus berpikir positif pada pelajaran ini ya. Jangan berpikir yang macam-macam karena kita sedang belajar. Oke? Nah, sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, biar kakak makin semangat bikin videonya. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke bab alat-alat reproduksi, kita lihat gambar berikut. Wah, lihat deh, lucu ya anak pandanya. Dan wah, ada anak kanguru. Wih, ada anak kelinci, ada anak kucing sama kelinci. Nah, kalau kita lihat, kenapa ya kok hewan-hewan itu bisa beranak? Dan bukan cuma hewan, tumbuhan, bahkan manusia pun juga bisa beranak, ya enggak? Nah, kenapa ya? Nah, ini berhubungan dengan apa yang kita pelajari, yaitu tentang sistem reproduksi. Nah, kenapa tumbuhan, hewan, dan manusia bisa beranak pinak gitu kan? Nah, karena mereka adalah makhluk hidup yang bereproduksi. Kenapa harus bereproduksi? Nah, pertama itu karena bukti bahwa makhluk hidup itu berkembang biak ya. Yang kemudian ini adalah bukti bahwa kita bisa menciptakan kehidupan baru dengan menghasilkan anak keturunan dari diri kita sendiri. Nah, terus kalau nggak berkembang biak gimana? Ya maka kita akan punah ya. Nah, untuk bereproduksi, makhluk hidup itu perlu yang namanya alat-alat reproduksi. Nah, ini yang bakal kita pelajari ya. Jadi pada bab ini kita akan pelajari alat reproduksi pada manusia. Bukan alat reproduksi pada hewan dan tumbuhan ya. Kita fokus pada manusia. Nah, alat reproduksi ini terbagi jadi dua. Alat reproduksi pada laki-laki dan alat reproduksi pada wanita. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pertama, alat reproduksi pada pria atau laki-laki. Nah, kalau dilihat pada gambar, ini adalah gambar alat reproduksi pada pria. Yang sebelah kiri tampak samping, yang sebelah kanan tampak dari atas ya, atas atau depan. Nah, mari kakak jelaskan satu persatu bagian dari alat reproduksi pada pria dan fungsi-fungsinya. Oke? Nah, kita zoom, kita lihat dari samping dulu ya. Nah, di sini ada beberapa bagian pada alat reproduksi pria. Ada penis, ada uretra, ada skrotum, testis, epididymis, vas deferens, dan lain-lain. Nah, yang akan kakak bahas adalah seperti yang sudah ditulis di sebelah kiri. Penis, testis, uretra, skrotum, epididymis, vas deferens, kelenjar prostat, cowpea, dan vesicula seminalis. Nah, pertama, penis ini adalah organ kelamin luar laki-laki atau pria yang fungsinya memasukkan semen ke dalam vagina. Nah, kemudian ada testis. Testis ini bentuknya seperti bola yang jumlahnya sepasang, yang isinya ini adalah ribuan saluran melilit-lilit yang dikelilingi beberapa jaringan ikat. Nah, lihat testis ya, sudah lihat di gambar. Nah, saluran ini dinamai dengan tubulus seminiferus ya. Dan testis ini terletak di dalam suatu kantung yang nanti akan kakak jelaskan. Nah, testis ini adalah kelenjar kelamin yang fungsinya sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron. Testis selalu memproduksi jutaan sperma setiap hari ya, sejak masa pubertas sampai seorang laki-laki meninggal dunia. Nah, ini dia, kalau nggak dikeluarkan, sel-sel sperma ini akan mati dan diserap kembali
gitu. Itu testis. Nah, kalau uretra ini adalah saluran yang terdapat di dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Ya, jadi fungsinya uretra ini sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Nah, adik-adik bisa lihat uretra pada gambar ya. Jadi uretra itu sebagai tempat penyaluran atau tempat keluarnya urin ya. Nah, kemudian ada uretra, ada skrotum. Nah, skrotum inilah yang menjadi kantung dari si testis ya. Jadi testis ini terletak di dalam sebuah kantung yang disebut skrotum. Nah, ini dia namanya skrotum. Nah, terus kemudian ada namanya epididymis ya. Lihat di gambar epididymis. Epididymis ini adalah saluran yang berkelok-kelok yang panjangnya 5-6 meter. Wow. Nah, di saluran ini cairan sperma diabsorpsi sehingga menjadi agak pekat ya. Jadi saluran ini fungsinya menyimpan sperma untuk sementara waktu, minimal tuh biasanya 3 minggu. Ada epididymis, sekarang ada vas deferens. Nah, ini adalah ya bisa dilihat ya vas deferens yang kayak tali itu panjang. Ini adalah saluran lurus dengan panjang sekitar 40 cm dan saluran ini fungsinya untuk menghubungkan epididymis dengan uretra pada penis ya. Nah, di bagian ujung saluran ini terdapat saluran ejakulasi. Nah, ini dia. Jadi si vas deferens ini sebagai penghubung ya, penghubung antara epididymis dengan uretra. Paham? Nah, kemudian ada yang namanya kelenjar. Ada kelenjar prostat, ada kelenjar Cowperry. Apa bedanya? Kelenjar prostat, lihat pada gambar kelenjar prostat posisinya. Nah, ini adalah kelenjar yang bentuknya bulat yang mengelilingi bagian pangkal saluran uretra. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang sifatnya basah dan berwarna putih seperti susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada fase efferentia dan cairan yang ada di dalam vagina. Jadi sperma dapat bergerak aktif. Oke, itu kelenjar prostat. Kalau kelenjar Cowperry tidak tertunjuk pada gambar ya. Nah, ini ada kelenjar berukuran sebesar butir kacang yang terletak di bagian proksima atau pangkal uretra ya. Kalian bisa lihat uretranya ada di pangkal atau di ujung uretra. Nah, itu di sana ada kelenjar Cowperry. Nah, ini si kelenjar ini menghasilkan cairan mukosa yang berfungsi sebagai pelicin. Oke. Nah, terakhir ada vesicula seminalis. Ini adalah kantung semen atau mani yang dindingnya menyekresi cairan lendir yang banyak mengandung fruktosa, sedikit asam askorbat, dan asam amino. Nah, bahan-bahan kimia tersebut berfungsi untuk memberi makan dan melindungi sperma sebelum membuahi ovum. Kak, tadi ngomong semen apa sih? Semen ini adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh berbagai kelenjar tambahan ya. Jadi begitulah fungsi dari beberapa bagian alat reproduksi pada pria. Semoga sampai sini paham. Nah, kalau tadi kita belajar tentang alat reproduksi pada pria, sekarang kita belajar alat reproduksi pada wanita. Kalau dilihat pada gambar, yang sebelah kiri itu adalah alat reproduksi pada wanita tampak samping, sedangkan yang sebelah kanan tampak depan. Ya, mari kita bahas fungsi dan bagian-bagiannya satu persatu. Nah, di alat reproduksi wanita ini ada yang namanya vagina, ovarium, oviduk, endometrium, cervix, folikel, uterus, dan sebagainya. Nah, apa yang akan kita bahas ada di sebelah kanan. Oke. Nah, pertama vagina. Lihat vagina posisinya di mana? Vagina ini adalah saluran yang terletak di bawah uterus sebagai tempat diletakkannya spermatozoid pada saat kopulasi dan sebagai jalan bayi pada proses persalinan. Nah, ini jadi anak-anak nanti kalau kamu bagi yang perempuan kalau nanti misalkan melahirkan, nah maka anaknya nanti akan keluar dari sini nih, dari vagina. Nah, kemudian ada yang namanya ovarium. Ovarium ini adalah kelenjar kelamin perempuan atau wanita yang fungsinya untuk memproduksi ovum dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Jadi, nah ini dia nih ovarium yang
yang ditunjuk pada gambar ya, bisa dilihat ada di sebelah kiri dan kanan. Nah, ini fungsinya untuk menghasilkan atau memproduksi ovum. Jadi ovum direproduksi pada bagian ovarium. Oke. Kemudian ada yang namanya uterus. Uterus ini sebagai tempat berkembangnya embrio. Nah, dinding uterus ini tebal, panjangnya sekitar 7,5 cm dan lebarnya sekitar 5 cm. Nah, nanti selama kehamilan ya, jadi tuh berkembangnya embrio ini ada di uterus nih. Jadi selama kehamilan, volume uterus akan terus berkembang sampai 500 kali. Wah, luar biasa ya. Nah, kemudian ada yang namanya folikel. Folikel ini adalah kantung cairan yang berisi oosit matang untuk membentuk sebuah sel telur. Nah, folikel ini fungsinya untuk menghasilkan estrogen. Ini adalah hormon yang diperlukan untuk perkembangan sel telur. Jadi simpelnya adalah folikel ini berperan untuk membantu perkembangan sel telur yang nantinya ada di uterus gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya oviduk. Oviduk ini adalah saluran telur. Nah, oviduk ini terdiri dari ujung oviduk dan tuba falopi. Tuba falopi apa? Nanti akan kita jelaskan, oke? Nah, tahu nggak sih ternyata di oviduk ini adalah tempat terjadinya pembuahan dan atau tempat bertemunya antara sperma dan ovum yang nantinya akan bergabung dan menjadi sebuah sel telur gitu. Kemudian ada endometrium. Nah, kalau endometrium ini adalah jaringan tempat terjadinya implantasi. Ya, jadi implantasi ini suatu proses yang terjadi ketika sel telur yang telah dibuahi menempel pada dinding rahim. Ya, jadi proses ini merupakan penanda awal terjadinya kehamilan. Wow, lanjut. Ada yang namanya tuba falopi. Tuba falopi ini untuk menyalurkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia yang terdapat di dindingnya. Panjang saluran ini sekitar 12 cm dan ujungnya berbentuk corong. Nah, terakhir ada yang namanya cervix. Nah, cervix ini disebut dengan leher rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina gitu ya. Jadi itu beberapa bagian dari alat reproduksi wanita beserta fungsinya ya. Bagaimana? Kira-kira sampai sini paham dan tahu bedanya alat reproduksi pria dan wanita? Nah, mari kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Nah, pembelajaran selanjutnya adalah tentang gametogenesis. Apa sih gametogenesis? Nah, ini adalah proses pertumbuhan dan perkembangan sel-sel kelamin. Jadi, gametogenesis ini pasti ada dua. Ada gametogenesis pada pria yang namanya spermatogenesis dan ada gametogenesis pada wanita atau perempuan atau namanya oogenesis. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, spermatogenesis. Coba adik-adik lihat pada gambar ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang spermatogenesis. Spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria ya. Spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato yang artinya benih dan genesis yang artinya pembelahan. Sel sperma ini diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam testis. Masih ingat kan pembahasan sebelumnya? Nah, di dalam dinding tubulus ini banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut dengan sel Sertoli. Nah, sel ini berfungsi untuk memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Nah, ketika sel sperma telah matang, nah, spermatogonium atau sel induk spermanya ini akan memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Nah, dari spermatogonium atau sel induk sperma ini, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Lihat pada gambar. Nah, setelah itu, spermatosit primer ini akan membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang ukurannya masih sama. Ya, ukurannya sama. Nah, melalui tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder ini membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukuran. Nah, spermatid ini adalah tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau namanya spermatozoa.
dan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Nah, satu sel benih yang belum matang ini membutuhkan waktu sehingga 74 hari untuk mencapai kematangan akhir. Jadi selama proses spermatogenesis, lebih dari 300 juta spermatozoa akan diproduksi setiap hari. Wow, banyak sekali ternyata. Tapi sayang, dari sebanyak itu hanya ada sekitar 100 juta sel sperma yang berhasil matang dengan sempurna pada proses akhirnya. Sperma kayak gimana sih kak bentuknya? Nah, coba lihat gambar. Nah, ini bentuk sperma, kayak kecebong ya. Ada bagian kepala, ada bagian nukleus yaitu inti, ada bagian leher, ada bagian tengah tuh ya, dan ada yang namanya ekornya atau namanya membran plasma. Ekor lalu dilapisi oleh membran plasma. Nah, ini namanya sel sperma kita nih bagi yang laki-laki ya. Nah, sperma yang sudah matang itu akan memiliki kepala yang berbentuk lonjong dan datar serta ekor yang bergelombang. Sperma tidak bisa dilihat dengan mata telanjang karena sel ini berukuran sangat kecil, sekitar 0,05 mm terhitung dari kepala hingga ekor. Nah, bagian kepala sperma ini memiliki kromosom dan juga punya struktur badan yang disebut akrosom. Jadi akrosom ini mengandung enzim yang berfungsi untuk menembus lapisan sel telur ya. Jadi sel sperma itu perlu yang namanya enzim, yaitu enzim hyaluronidase dan proteinase yang fungsinya untuk menembus lapisan sel telur. Nah, di bagian tengah akrosom ada mitokondria kecil yang fungsinya menyediakan energi untuk menggerakkan ekor sperma. Jadi ekor sperma ini bergerak nggak tanpa alasan ya. Ini ada yang membantunya, yaitu mitokondria untuk menyediakan energi gitu. Nah, paham sampai sini untuk spermatogenesis. Jadi di spermatogenesis ini sel sperma terbentuk dari dua proses ya, proses mitosis kemudian proses meiosis gitu ya. Oke, kita lanjut pada alat reproduksi wanita, yaitu oogenesis ya. Nah, oogenesis ini adalah proses pembentukan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium atau indung telur. Nah, ovarium yang ada di dalam embrio memiliki sekitar 600.000 sel oogonium atau sel induk telur. 9 minggu setelah proses pembuahan terjadi, ternyata janin juga sudah mulai mereproduksi sel telur. Nah, tahap oogenesis itu gimana sih? Nah, kita lihat. Oogenesis dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Nah, mitosis ini adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua gamet atau sel anak yang identik. Kalau meiosis ini ada pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet yang masing-masingnya memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Nah, oogonium atau sel induk telur ini akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer. Ya, lihat seperti gambar oosit primer. Oosit primer tuh yang pada lingkaran kedua ya, yang primary oocyte. Nah, itu artinya oosit primer. Nah, oosit primer ini nantinya akan bermeiosis menjadi dua bagian, menghasilkan oosit sekunder. Berbeda dengan proses spermatogenesis, kalau pembelahan meiosis pada alat reproduksi wanita ini, pada pembelahan meiosis pertama ya, pada proses oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma, bagian sel atau bagian sel yang tidak berkembang. Akibatnya akan ada satu oosit yang memiliki banyak sitoplasma, sedangkan oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Nah, oosit yang memiliki banyak sitoplasma ini berukuran lebih besar daripada oosit yang tidak punya sitoplasma. Nah, kalau dilihat pada gambar, lihat ada yang oosit sekundernya yang besar dan ada oosit sekunder yang kecil pada tahap meiosis 1. Ya, nah itu dia. Jadi yang besar itu yang punya banyak sitoplasma, sedangkan yang kecil tidak punya banyak sitoplasma. Nah, oosit yang lebih kecil inilah yang kita sebut dengan badan polar pertama. Setelah itu, oosit sekunder yang ukurannya lebih besar, yang punya banyak sitoplasma ini akan mengalami pembelahan meiosis lagi yang kedua, yang akhirnya menghasilkan ootit. Nah, badan polar pertama juga akan membelah menjadi dua bagian polar kedua gitu. Jadi
ootit ini akan berkembang menjadi ovum jika bertemu dengan spermatozoa alias sel sperma. Proses ini nantinya akan mengalami degenerasi atau perubahan. Jika setelah degenerasi ootit tidak bertemu dengan sel sperma dan pembuahan tidak terjadi, maka siklus oogenesis terulang kembali dan wanita akan mengalami menstruasi. Begitu ya. Jadi begitulah proses oogenesis pada wanita ya. Nah, bagaimana? Sampai sini sudah paham terkait alat reproduksi pria dan wanita, kemudian bagaimana pertumbuhan dan perkembangan sel-sel pada alat kelamin. Nah, next kita akan pelajari bagian-bagian selanjutnya pada sistem reproduksi pada manusia. Sekian video kali ini, kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa setelah menonton video ini, subscribe channel kami, like, komentar, biar nanti kalau ada video-video update, kalian bisa langsung tonton videonya tanpa terlambat. Oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.